10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat siang adik-adik, Shalom. Berjumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat Labuan, jenjang anak tangguh. Seruan anak sekolah minggu, saya cinta Yesus dan tanah air. Shalom. Mana suaranya? Kakak pengasuh mau dengar? Sekali lagi, seruan anak sekolah minggu, saya cinta Yesus dan tanah air. Shalom. Adik-adik, kita akan memulai seluruh aktivitas ibadah kita di siang hari ini. Untuk itu kita akan berdoa, dan doa ini akan dibawa oleh kakak pengasuh Eca. Untuk itu kakak pengasuh Eca dipersilakan. Ya adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu di hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu baik atas seluruh hidup dan kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami di saat ini. Dan di hari ini Bapa, kami ada dalam ibadah sekolah minggu di hari ini Bapa, kami mengawali semuanya ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami perahlaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, di siang hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Semua siap? Semua siap kok bro? Kakak pengasuh dengar suaranya, siap? Oke mantap. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Lagu yang pertama yaitu Mari Kita Bersukaria. Untuk itu kakak pengasuh undang semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri. Oke. Yang bermain musik di siang hari ini Om Afid sebagai gitaris dan Om Jeff sebagai kahon. Tuhan semesta itu
Kita telah bernyanyi bersama dan di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi seluruh ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang adalah sahabat kami anak-anak-Mu, kembali lagi di kesempatan ini kami akan membaca dan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu, agar firman yang hendak kami baca dan kami dengarkan bersama di saat ini mau tertanam dalam hati-hati kami, dan biarlah kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa di sorga, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengar apa kata firman. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Kitab Kejadian pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 dan berakhir pada ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 dan berakhir pada ayatnya yang ke-28 yang demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, paling berbahagia kita yang mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Halo adik-adik, selamat siang. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran kita di jenjang tanggung tentang itu apa yang sudah tulis di kamera. Maukah kamu menuju tahun 2040? Kenapa dunia sekarang semacam begini? Ini beta di mana nih? Kenapa beta bisa ada di tempat begini? Ale sekarang ada di Ale pun masa depan di tahun 2040. Hah? Jadi tadi yang di layar HP itu Akang Batu? Lalu Bapak ini siapa? Beta nih Rofi yang seumur 47 tahun. Ini Ale pun masa depan. Jadi opa nih beta yang nanti di tahun 2040? Lalu kenapa dunia ini akan bisa begini? Ini sudah wajah dunia yang Ale tinggal di masa tahun 2020 dan akan jadi begini di masa 2040 ini. Beta sampai pakai helm pembantu udara karena udara semua berpolusi. Beta sing bisa bernapas dengan baik. Semua sudah hancur-hancuran. Semua tanah gersang, pohon-pohon kering. Ale tahu itu kenapa?
Itu terjadi semua karena ulah manusia. Hidup serakah, sing bertanggung jawab yang dong pun tugas yang Tuhan sudah kasih. Lalu, beta mesti bagaimana? Beta mesti bikin apa? Beta tahu ale ini pengasuh. Kalau ale mau supaya dunia di masa tahun 2040 ini akan sing jadi begini, nanti ale pulang, ale mesti kasih ceritakan para anak-anak kecil di generasi ale. Ale ingatkan dong kalau dong punya tanggung jawab jaga alam yang Tuhan sukasi ini dengan sebaik-baiknya. Lestarikan alam dan ciptaan lainnya agar yang ale lihat sekarang ini akan sering terjadi nanti. Itu beta pun pesan yang mesti ale lakukan. Oke, beta akan sampaikan pesan ini per anak-anak. Adik-adik tahu, kakak pengasuh ini baru pulang dari masa tahun 2040. Adik-adik, dunia di tahun 2040 itu paling menggenaskan. Adik-adik tahu barang mengapa? Semua itu karena manusia sangat serakah. Manusia sih menjaga apa yang Tuhan telah beri bagi manusia. Tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan dunia ini. Sendong lakukan yang baik. Pada akhirnya dunia di tahun 2040 itu akan paling mengenaskan. Padahal adik-adik tahu, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Adik-adik tahu kenapa? Karena penciptaan manusia beda dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia Tuhan menciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Tapi kalau ciptaan yang lain, Tuhan hanya berfirman. Langsung semuanya itu jadi sesuai apa yang Tuhan firmankan. Nah, adik-adik, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu bukan berarti adik-adik dan kakak pengasuh muka ini sama dengan Allah. Bukan. Tapi yang bilang segambar dan serupa dengan Allah, itu berarti yang pertama, manusia memiliki citra dan sifat Allah. Contohnya seperti apa? Mengasihi, terus sabar, suka menolong orang lain, dan berbagai bentuk atau sifat yang baik yang lainnya yang kita bisa lakukan. Yang kedua, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola alam dan ciptaan lainnya serta melestarikan alam. Kalau seng nanti dunia akan model sama dengan dunia yang rusak tadi. Yang ketiga adik-adik, manusia sebagai gambar dan rupa Allah, manusia harus melakukan kasih Allah dalam hidupnya. Nah adik-adik, sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menjadi berkat bagi sesama kita dan lingkungan. Misalnya, menolong teman yang lagi susah, membantu teman yang susah belajar, kemudian membantu orang tua, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman dengan baik di rumah atau di sekitar lingkungan adik-adik. Nah, adik-adik, agar kita dapat tetap menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sukasi dari awal katong atau awal manusia diciptakan sampai saat ini, yaitu dengan tetap menjaga dan melestarikan alam ciptaan yang Tuhan sukasi pada katong sampai saat ini. Oke adik-adik, nah sebelum katong tutup materi di hari ini, ada satu tugas yang Kak Rofi akan sampaikan untuk adik-adik semua. Tugasnya yaitu buatlah kampanye tentang menjaga alam sekitar. Contohnya seperti begini. Jadi tugasnya ditulis pada selembar kertas dengan spidol, kemudian difotokan. Jadi posisinya tepat di depan dada adik-adik,
kemudian difotokan, lalu kirim ke WA kakak-kakak pengasuh jenjang tanggung. Demikian materi kakak pengasuh di hari ini. Ingat pesan tahun 2040 tadi, yaitu adik-adik bertanggung jawab. Dong punya tanggung jawab jaga alam yang Tuhan sukasi ini dengan sebaik-baiknya. Lestarikan alam dan ciptaan lainnya agar yang ale lihat sekarang ini akan sering terjadi nanti. Itu beta pesan yang mesti ale lakukan. Oke, sampai jumpa. Oke adik-adik, tadi kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dan kita telah mendengar bersama cerita yang dibawakan oleh kakak pengasuh Rofi. Dan sekarang selaku ciptaan Tuhan yang paling mulia, kakak pengasuh mengajak kita semua sama-sama mengangkat pujian Aku istimewa, kamu istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa, kamu istimewa. Semua ciptaan Tuhan sangat istimewa. Mataku bisa kedip, hidungku bisa bersih. Semua ciptaan Tuhan sangat istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Semua ciptaan Tuhan sangat istimewa. Mataku bisa kedip, hidungku bisa bersih. Semua ciptaan Tuhan sangat istimewa. Ya adik-adik sudah membaca firman Tuhan, sudah menerima materi yang diberikan oleh kakak pengasuh di siang hari ini. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami, khususnya anak-anak tanggung ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh menerima materi yang disampaikan oleh kakak pengasuh. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh kakak pengasuh di siang hari ini tidak percuma begitu saja, tapi itu menjadi bekal bagi kehidupan adik-adik asuhan kami semua. Berkati kami semua, adik-adik asuhan kami ini dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan mereka bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka semua dalam masa pendidikan mereka, biar mereka tetap ada menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, lebih khusus bagi Engkau ya Allah Bapa di surga. Berkati akan orang tua kami, papa mama kami dengan segala tugas dan pekerjaan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Tuhan berkati. Berkati kami semua sebagai para pengasuh, berkati kami dengan segala tugas dan tanggung jawab kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa dan permohonan kami. Kami minta ampun Tuhan Yesus atas semua dosa dan salah kami, dan sebelum kami undur dari hadirat-Mu, kami mohon penyertaan dan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, persekutuan yang kudus menyertai kami semua, kami sebagai para pengasuh, adik-adik Tuhan kami, jemaat bahkan negeri kami, bangsa dan negara kami, harus kekal sampai selama-lamanya. Amin.